3,5 jam pertemuan tapi tanpa ada hasil apapun. Ini menjadi sebuah pertanyaan sih, apa sebenarnya makna dari pertemuan kedua negara itu antara Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bang Nuim, seperti biasanya MJ Listeners, setiap hari Kamis kita selalu ada tamu tetap, narasumber tetap kita langsung dari Melbourne. Bang Nuim, apa kabar? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Selamat pagi Bang Nuim. Nah, di sana udah siang Bang Nuim ya, di Melbourne ya? 1:15. Wow, 1:13. Bang Nuim, banyak yang yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari hasil pertemuan keduanya ini adalah menghasilkan sebuah kesepakatan yang bisa meredam isu-isu internasional yang beredar gitu kan. Tapi ternyata 3,5 jam pertemuan tanpa ada hasil apapun. Apa sebenarnya makna dari pertemuan ini menurut Bang Nuim? Ya, ini suatu langkah ke depan. Mau tidak mau kita harus mengakui, walaupun kalau kita melihat sejarah kenyataannya itu biasanya kalau pucuk pimpinan dengan pucuk pimpinan bertemu itu jarang ada penyelesaian, karena untuk penyelesaian itu diperlukan pembicaraan yang sangat rumit ya oleh pihak-pihak yang dalam hal ini pembantu Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping. Namun demikian, satu hal kita mesti akui bahwa seperti yang pernah dikatakan oleh pemimpin Inggris Winston Churchill, Joe is better than war. Joe di sini artinya rahang. Artinya orang yang menggerakkan rahang yang berbicara itu jauh lebih baik daripada perang. Jadi bicara itu lebih baik dari perang. Karena seorang tokoh Amerika Benjamin Franklin sendiri pernah mengatakan, belum pernah dalam sejarah umat manusia ada peperangan yang baik dan perdamaian yang jelek. Nah, ini yang pertemuan kedua ini lebih untuk meyakinkan umat manusia bahwa sebenarnya di kedua belah pihak, di pihak Amerika maupun di pihak Tiongkok, ada istilahnya itu perasaan baik, ya goodwill, etikat baik antara kedua negara, sehingga manusia tidak perlu digemparkan. Ini berbahaya sekali. Ya, ketegangan dagang antara Amerika dengan Tiongkok yang diperparah oleh Donald Trump itu membuat banyak negara di dunia ini yang kalah kabut, dan ini tidak menguntungkan dunia secara keseluruhan, karena umat manusia sekarang ini seperti dikatakan tadi punya musuh bersama, yaitu perubahan iklim. Jadi perlu adanya paling tidak suatu indikasi, suatu pertanda, suatu gejala ditunjukkan kepada umat manusia bahwa kedua pemimpin dari dua negara yang bisa dikatakan sebagai adik kuasa yang sesungguhnya, ya Rusia sekarang kita katakan sudah tidaklah bisa disebut sebagai adik kuasa, adalah sesuatu yang barangkali menggembirakan umat manusia sehingga mereka bisa memikirkan, mulai merencanakan untuk memperbaiki diri dan dalam hal yang demikian sekaligus memperbaiki dunia kita. Kalau tidak, ini berbahaya sekali, karena jangan lupa jangan lupa ketika keadaan begitu tegang, terutama di tahun 70-an, awal 70-an, 72, itu Amerika dan Tiongkok melakukan pertemuan secara rahasia. Diam-diam Richard Nixon didampingi oleh antara lain Henry Kissinger, kemudian juga oleh kolumnis New York Times James Raskin menyelinap masuk ke Tiongkok dan bertemu langsung dengan Mao Zedong dan premiernya waktu itu Perdana Menterinya Zhou Enlai. Dan waktu itu Nixon menunjukkan etikat baik sebagai sebuah negara adik kuasa yang diakui dunia, maka Nixon tidak segan-segan untuk mendatangi. Nah, ini penting bagi sebuah negara seperti Tiongkok dengan budaya khusus tidak sampai kehilangan muka. Itu penting. Jadi itu harus dijaga. Jangan sampai karena kehilangan muka nanti terjadi kesilapan. Kalau kesilapan terjadi di zaman sekarang ini, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali perang nuklir. Kalau perang nuklir terjadi, alamat manusia boleh dikatakan kita akan hancur lebur, karena masing-masing negara seperti Amerika, Tiongkok, Inggris, bahkan Pakistan dan India saja pun punya senjata nuklir. Jadi penting sekali pertemuan itu, bahwa kemudian pertemuan itu tidak menghasilkan sesuatu yang konkret, itu memang sudah diduga dari sejak semula. Kenapa? Karena macam-macam alasan. Salah satu di antaranya adalah Taiwan, laksana duri dalam daging, bukan saja bagi Tiongkok, tapi juga bagi Amerika. Ya, bisa saja sih memang ada pesan damai antara pertemuan antara keduanya, tapi memang tadi ketika Bang Nui menyatakan bahwa
sebenarnya kedua negara ini sendiri memiliki kepentingan masing-masing kan, dan durinya salah satunya ada di Taiwan. Apakah kemudian ketika Joe Biden mengatakan One China tanpa ada pandangan terhadap kepentingan Amerika di Taiwan ini menunjukkan sudah melemahnya kekuatan Amerika Serikat, atau memang Amerika Serikat sendiri ingin mengambil hati Tiongkok dengan mengatakan One China? Ya, tapi kan di situ dia juga menggunakan sebelumnya perkataan independence, kemandirian China, karena China sekarang ini, terutama Taiwan, China sekarang ini tidak percaya kepada Taiwan, karena Taiwan dipimpin oleh suatu golongan, suatu gerakan yang tidak begitu antusias untuk bersatu dengan Tiongkok. Kenapa? Karena sudah melihat apa yang terjadi di Hong Kong. Padahal ketika perjanjian dengan Inggris untuk menyerahkan Hong Kong kembali kepada Tiongkok, di situ dikatakan satu negeri, yaitu Tiongkok dan Hong Kong, tapi ada dua sistem, yaitu di Tiongkok sistem komunis, di Hong Kong sistem kapitalis. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kan tidak benar. Tiongkok mengambil alih langsung sistem yang berlaku selama ini di Hong Kong, belum dikatakan sudah tidak ada, sudah sirna. Nah, kalau sekarang dikatakan masuknya misalnya kembalinya Taiwan ke Tiongkok dengan juga istilah satu negeri dua sistem, sampai berapa lama kira-kira Taiwan akan bisa bertahan sebagai sebuah negara demokrasi seperti sekarang ini? Karena juga kita lihat ini suatu keanehannya. Coba hadir lihat, di seluruh dunia ini hanya 15 negara yang mengakui Taiwan, di antaranya Takhta Suci ya. Tapi ini negara-negara kecil, negara-negara yang barangkali 99% orang di dunia ini tidak mengetahui keberadaan negara-negara yang mengakui Taiwan. Dan Taiwan juga mengatakan, biar bagaimanapun kami tidak akan menyerah begitu saja. Sudah berkali-kali China mencoba, ya Tiongkok mencoba untuk melakukan seakan-akan pendekatan persenjataan kepada Taiwan. Dan di situ Amerika langsung menggerakkan armada yang ya, untuk memberitahu kepada Tiongkok jangan main-main, kita tidak akan menerima. Tapi apa yang dikatakan oleh Biden sendiri pada waktu itu, dia tidak mau mengatakan kami menjamin kemandirian atau kemerdekaan Taiwan. Dia tetap mengatakan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, tapi tidak mau meminta Tiongkok supaya menerima hal itu. Jadi artinya dengan membiarkan Taiwan terus sebagai sebuah entitas yang terpisah. Ya, karena kita harus juga melihat sejarah. Tiongkok ini sudah dipermalukan beberapa kali. Tiongkok dipermalukan beberapa kali. Ketika perang Candu misalnya, itu oleh Prancis, oleh Inggris, bahkan Amerika ikut-ikutan. Dan kemudian dalam perang dunia kedua yang disebutkan penggagahan terhadap Nanking yang dilakukan oleh Jepang. Jadi Tiongkok ini seperti dikatakan tadi sebagai satu bangsa yang sangat mementingkan muka, jangan sampai kehilangan muka. Dan dalam keadaan mereka sekarang ini begitu kuat, mereka tidak mau lagi diperbaikan. Selain itu, ini juga menarik. Tiongkok melihat, wah ini Amerika di Vietnam kalah, sekarang di Afghanistan kalah. Kalau begitu katanya belum tentu Amerika bisa menang melawan kita. Selama ini pandangan orang adalah bahwa kalau terjadi peperangan total frontal, maka niscaya Tiongkok akan kalah. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya Tiongkok sekarang ini membangun angkatan perangnya. Barangkali Hadi ingat ya, sekitar 10-11 tahun yang lalu, itu sebenarnya umat manusia terutama Amerika menjadi gempar sekali. Kenapa? Karena Tiongkok bahwa salah satu satelitnya yang sedang mengitari garis edar bumi itu katanya bermasalah. Oleh sebab itu harus dimusnahkan, harus ditembak dari bumi. Amerika gempar karena Amerika tidak percaya Tiongkok memiliki kecanggihan senjata yang bisa membidik satu dari sekian ratus sekian ribu satelit yang ada dan terus menerus beredar dengan cepatnya, dengan kecepatan yang sangat luar biasa di antariksa. Tapi Tiongkok berhasil melakukan, mereka menembak satelit yang bermasalah itu. Ini membuat Amerika kemudian sadar bahwa sebenarnya Tiongkok sudah sangat maju di bidang persenjataan dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nah ini yang berbahaya. Kalau ada memandang sesuatu
lawan itu dengan sebelah mata, ini bisa memberikan semacam godaan ya untuk memulai suatu peperangan. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Nah, sekarang ini masalah baru timbul lagi karena Amerika kabarnya tidak akan mengikuti Olimpiade musim dingin yang akan diselenggarakan oleh Tiongkok. Alasannya karena Amerika tidak setuju dengan perbuatan Tiongkok selama ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat Islam, terutamanya Uighur di Tiongkok. Jadi keadaan memang masih terus tegang. Tidak bisa kita katakan keadaan sudah rukun, sudah harmonis. Keadaan masih tegang. Bang Nuim, Presiden China melontarkan peringatan keras pada Presiden Joe Biden agar tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dan tidak melewati batas serta tidak bermain dengan api dalam menyikapi isu Taiwan. Dan dalam pertemuan ini banyak sekali pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa selama ini Amerika Serikat terlalu ikut campur dengan apa yang ada di dalam internal Tiongkok. Sementara juga para ahli mengingatkan agar Tiongkok tetap waspada terhadap hubungan bilateral di masa depan. Apakah pendapat-pendapat para pengamat ini cukup beralasan? Iya benar. Iya. Karena masalahnya yang paling dikhawatirkan terjadinya dalam tanda kutip kecelakaan. Tidak disengaja, masing-masing mempertahankan jangan sampai kehilangan muka. Nah, Tiongkok seperti dikatakan tadi sudah beberapa kali dipermalukan oleh Barat terutamanya. Sehingga kalau misalnya lagi sekarang ini pergi ke Shanghai, saya pernah pergi ke Shanghai tahun 2018 terakhir kali ya, di situ di bawah ditunjukkan di jalan ini dahulu katanya di pusat kota Shanghai itu ada tulisan maklumat anjing dan orang Tionghoa dilarang masuk. Ini negara kami bisa dilarang masuk oleh Inggris, Prancis, dan Amerika yang menguasai. Mereka tidak akan mau itu sampai terulang. Oleh sebab itu mereka melakukan sesuatu yang memang tidak masuk akal. Saya sendiri harus mengakui. Pertama kali pergi ke Tiongkok itu tahun 1990. Oke. Itu masih macam kota mati, ketinggalan zaman, sepeda di mana-mana. Ketika pergi lagi tahun 2018, saya heran apakah ini Tiongkok yang sama? Kemajuannya begitu sangat luar biasa. Dari segi persenjataan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bagaimana Tiongkok bisa melepaskan tembakan dari bumi menuju ke antariksa untuk menghantam satu satelit. Karena satelit itu katanya milik mereka dan itu karena bermasalah sehingga nanti bisa menimbulkan masalah di sana, tabrakan dengan satelit lain dan lain sebagainya. Tapi banyak yang mengatakan bukan, itu ingin menunjukkan kepada terutama Amerika Serikat dan NATO, negara-negara Barat, bahwa Beijing punya kemampuan untuk menembak sebuah satelit yang sedang mengitari garis edar bumi. Itu satu. Kedua, kapal-kapal selam Tiongkok yang menggunakan tenaga diesel, mesin diesel, itu katanya bunyinya lebih halus dari kapal selam Amerika yang menggunakan tenaga nuklir. Jadi ini sudah luar biasa. Coba kalau kita melihat sekarang ini, parade yang dilakukan oleh para tentara Tiongkok yang disebutkan sebagai People's Liberation Army, tentara pembebasan rakyat Tiongkok, itu hampir tidak masuk akal. Dan dari segi jumlah tentara, Tiongkok lebih unggul. Dan dengan kenyataan bahwa Amerika ini ternyata bisa dikalahkan baik oleh Vietnam maupun oleh Taliban, ya Tiongkok semakin berani. Walaupun kita harus mengakui bahwa Tiongkok juga tidak punya prestasi yang cukup hebat di bidang peperangan. Kita lihat Tiongkok terlibat dalam peperangan dengan waktu itu bukan hanya Amerika ya, tetapi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Tiongkok berada di pihak Korea Utara waktu terjadi perang Korea di awal tahun 50-an. Korea Utara, Korea Selatan, kemudian PBB membela Korea Selatan dan menggerahkan pasukan dari berbagai negara, termasuk dari Amerika. Disitulah Tiongkok ikut berperan di pihak Korea Utara, tapi tidak menunjukkan prestasi yang terlalu hebat. Walaupun pada waktu itu ceritanya adalah General Douglas MacArthur meminta izin kepada Presiden Amerika diperbolehkan untuk menggebom, menghantam Cina seperti yang mereka lakukan terhadap Jepang, tapi dilarang oleh General MacArthur, oleh General Truman, sehingga ada yang mengatakan itu
salah besar katanya. Seharusnya jangan diberikan kesempatan kepada Tiongkok, karena begitu Tiongkok kembali seperti yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, itu katanya dia lagi tidur, jangan dibangunkan. Kalau dia dibangunkan, itu bisa membahayakan umat manusia, karena mereka begitu banyak dan mereka begitu canggih. Kita suka lupa, kita pikir Tiongkok itu hanya japitan saja. Tiongkok itu adalah kompas, Tiongkok itu adalah amunisi, Tiongkok itu adalah kertas, Tiongkok itu adalah negara yang sanggup membangun suatu tembok sepanjang berapa? 6.700 km di zaman kuda gigit batu. Kalau Hadi pernah nanti ke Cina, pernah ke Beijing, ke Tiongkok, coba kunjungi yang namanya tembok agung tembok agung the Great Wall of China. Tidak masuk di akal. Ya, kita memang kagum dengan piramida dan lain sebagainya. Itu piramida itu sebagai apa? Itu hanya sebagai mausoleum untuk mengubur manusia. Ini untuk pertahanan, dibangun tembok yang begitu agung, yang begitu hebat, yang konon katanya satu-satunya benda di bumi ini yang bisa dilihat dari antariksa tanpa dengan menggunakan teleskop dan lain sebagainya. Walaupun kata orang itu tidak benar. Saya sudah berapa kali pernah memanjat tembok agung Tiongkok, itu luar biasa. Jadi ini bukan negara sembarangan. Meskipun seperti dikatakan tadi, belum terbukti bahwa Tiongkok itu dalam peperangan adalah suatu kekuatan yang patut diandalkan. Belum terbukti, belum bisa dibuktikan. Kalau Vietnam kita sudah lihat apa yang terjadi, mengusir Amerika Serikat, dan ketika Amerika Serikat terusir dari Vietnam, Tiongkok masuk ke Vietnam. Di situ Vietnam menggunakan taktik gerilyanya, sehingga Tiongkok seakan-akan terjebak berada di dalam. Bala tentara Tiongkok terjebak di Vietnam, dikepung, akhirnya minta damai. Jadi paling tidak dalam hal ini kita melihat pada waktu itu tahun 70-an memang Tiongkok belum mampu untuk bisa mendudukkan Vietnam, sebagaimana juga Amerika tidak mampu untuk mendudukkan Vietnam. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan yang ada, mengerikan sekali. Oke, berarti romantisme kejayaan Amerika Serikat sendiri, kalau kita menelisik dari perjalanan masa lalu Amerika Serikat yang dulu menjadi negara adidaya setelah Uni Soviet runtuh, kemudian perlahan Tiongkok mulai muncul sebagai ibaratnya negara yang paling itu adalah Amerika Serikat. Tapi sekarang Amerika Serikat ini udah ada tandingannya seperti Tiongkok. Mau nggak mau pada akhirnya mereka mesti harus antara Joe Biden dan Xi Jinping mesti harus bertemu untuk meredakan ketegangan agar hegemoni Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu tidak ada lagi kali ini. Tapi sebenarnya siapa yang diuntungkan atas pertemuan ini, Bang Nuim? Amerika Serikat sendiri atau Tiongkok? Dua-duanya. Tiongkok dengan tenang, tapi lebih Tiongkok. Karena Amerika tidak bisa berbuat. Yang lebih agresif. Amerika kan mendikte. Amerika kan mendikte. Dia bisa bikin misalnya ada suatu doktrin namanya the Monroe Doctrine, Presiden Monroe, John Monroe. Itu doktrin itu mengatakan bahwa negara-negara dari timur, Eropa dan lain-lain tidak boleh masuk ke bagian barat. Tidak boleh campur ke Amerika Selatan, tidak boleh dicampuri oleh barat. Tapi dia bisa kemana-mana. Ya, dia dengan doktrinnya itu mengatakan tidak. Makanya ketika terjadi masalah nuklir di Kuba, itu kan Amerika marah sekali. Kenapa Soviet pada waktu itu bisa memasang peluru kendalinya di Kuba, padahal sudah ada yang disebutkan doktrin Monroe. Dan Amerika bisa membuat doktrin Monroe agar negara-negara lain jangan masuk ke wilayah dia, tapi dia bisa masuk ke wilayah yang disukainya, di mana saja dia mau masuk. Nah, sekarang ini sebenarnya orang mengatakan, syukur alhamdulillah ada sebuah Tiongkok. Jadi Amerika itu tidak bisa dengan sembarangan melakukan sesuka hatinya, karena Amerika ini sudah terbukti, dia masuk ke Vietnam dia lari. Kemudian orang Vietnam Selatan bilang, lah kok begini, masuk ke Afghanistan, angkat kaki, masuk ke Irak, dia meninggalkan Irak dalam keadaan centang peredang porak-poranda, ikut mengganggu-gugat Libya. Tengok sekarang apa yang terjadi di Syria. Akhirnya orang mengatakan, nah Amerika ini seharusnya dengan kekuatan dan kemampuannya harusnya menjaga kedamaian di dunia, bukan menimbulkan keonaran, bukan menimbulkan kekacau balauan, kecentang peredangan, keporak-porandaan seperti yang dilakukan. Jadi syukurlah bahwa ada sekarang suatu negara yang bisa mengimbangi Amerika, sehingga orang mengatakan
Tuhan menciptakan bumi dan langit. Selebihnya adalah ciptaan Cina. Artinya yang dibikin Tuhan hanya membuat langit dan bumi, selebihnya buatan Cina. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, guyonan, tetapi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan dan kita pertimbangkan, dan kita mengatakan syukur bahwa ada kekuatan yang bisa nanti menandingi Amerika Serikat. Melihat satu kasus lah di Afghanistan, di mana ketika tentara Amerika Serikat hengkang dari negara itu, ini datang tawaran pemerintah Tiongkok pada Taliban utamanya menunjukkan upaya untuk mengambil keuntungan maksimal dari keruntuhan dramatis proyek Amerika Serikat di Afghanistan. Apakah memang perlahan Amerika Serikat udah nggak pede ketika ternyata dia sudah tidak menjadi negara yang paling di dunia, karena ada Tiongkok yang perlahan-lahan justru berinvestasi untuk dalam negerinya dan berinvestasi di luar negeri, sementara di Amerika Serikat sendiri mereka lebih banyak membuang-buang uang dan energi. Benar, kita melihat bahwa perekonomian Amerika sendiri juga sedang babak belur. Makanya pemerintah sekarang Joe Biden dia mengeluarkan triliunan rupiah, dolar maksudnya, untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara Tiongkok sendiri bukannya dia tetap aman, tentram, tidak. Ada masalah. Evergrande itu masalah sebab infrastruktur perumahan yang sekarang ini mandek. Ini nilainya puluhan miliar dolar. Ini bisa mengacau balaukan perekonomian Tiongkok kan, sementara orang. Tetapi ya betul, ini ada macam-macam proyek-proyek yang akhirnya mangkrak kalau istilah di kita di Indonesia ini tidak bisa dijalankan. Tapi Tiongkok nampaknya tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak lagi ingin didikte oleh siapapun seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Makanya dia berani mengambil tindakan-tindakan yang sangat luar biasa. Karena Tiongkok ini biar bagaimanapun masih sangat membutuhkan batu bara misalnya. Tetapi karena kemarahannya kepada Australia, dia kemudian menghentikan impor batu bara dari Australia. Bukan saja impor batu bara, impor daging sapi, impor minuman anggur, impor seperti gandum dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli demi muka, demi harkat dan martabat mereka memboikot. Jadi Australia boleh dikatakan memang dalam keadaan yang sedikit goyah ini dari segi ekonomi disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh Tiongkok. Tapi ini menunjukkan bahwa Tiongkok demi menjaga jangan sampai kehilangan muka bersedia melakukan apa saja. Dan kita lihat bahwa dukungan terhadap pemerintah di Tiongkok atas tindakan ini nampaknya sangat-sangat luar biasa. Jadi rakyat Tiongkok pun kembali harga diri mereka sudah kembali sebagai orang Tiongkok, orang Tionghoa yang pernah punya sumbangan begitu banyak kepada umat manusia dan pernah dipermalukan sedemikian rupa oleh Barat. Mereka tidak lagi mau menerima segala ini. Oleh sebab itu kita melihat ini keadaan yang keras di pihak Tiongkok ini. Bagaimana cara Barat untuk mengolahnya agar jangan sampai terjadi sesuatu kecelakaan, keterlanjuran. Ini yang celaka nantinya. Ini yang celaka jadi. Kita tidak tahu siapa yang akan menang. Kalau kasat mata, misalnya kita melihat Tiongkok memang sangat luar biasa sekarang ini. Sudah memiliki kapal induk beberapa, tidak sebanyak seperti Amerika, tapi sudah mulai memiliki kapal induk. Dan kalau terjadi, ini akan menimbulkan masalah bagi banyak negara, terutama di sekitar Laut Cina Selatan. Ya termasuk Indonesia, kita juga berada di daerah sekitar itu. Ada Filipina, ada Vietnam, ada Malaysia, dan lain sebagainya. Ini juga menimbulkan masalah dan ini barangkali menjadi pemikiran oleh para pemimpin di sekitar Asia Tenggara, ASEAN, termasuk juga Jepang tentu juga negara-negara Eropa. Inggris sudah jelas berpihak ke Amerika Serikat. Australia kelihatannya memang berpihak kepada Amerika Serikat. Dan Tiongkok bagaimana? Uni Soviet tentu akan berpihak kepada Tiongkok. Karena ini kesempatan, karena Uni Soviet pun dipermalukan dengan runtuhnya tembok Berlin yang dibangun dengan sangat susah payah dan lain sebagainya, tahu-tahu bisa runtuh begitu saja dengan gagalnya Mikhail Sergeyevich Gorbachev untuk bisa mendemokrasikan Uni Soviet pada waktu itu sehingga Uni Soviet bubar. Dan kita lihat sekarang Rusia hanya berdiri sendiri. Ini jadi sesuatu yang sangat menarik karena banyak juga negara-negara yang merasa sudah kehilangan muka. Jadi mereka ingin melihat apa yang akan terjadi antara Tiongkok dengan Amerika Serikat ini. Karena kita tahu ketika Nixon masuk ke Tiongkok dan dijamu oleh Mao Zedong, kabarnya Nixon itu pernah mengatakan, ini bangsa apa ini ya?
mereka minum botai. Itu rupanya minuman di Tiongkok itu ada namanya botai. Kalau di Jepang ada sake. Ini botai ini juga terbuat dari beras. Itu kata Nixon waktu dia masukkan ke dalam mulutnya untuk diminum, itu seakan-akan dia menyalakan api di dalam mulutnya. Jadi dia melihat ini tuan rumah ini orang Tionghoa ini tiap hari minum botai ini kebal atau apa ini gitu. Dia sendiri agak kewalahan. Barangkali itu merupakan satu siasat oleh Mao Zedong untuk menunjukkan kepada Nixon, hati-hati kamu. Kami minum ini malah kami nikmati. Kamu minum ini seakan-akan kamu menggulung bara di dalam mulut. Jadi macam-macam hal ya yang kita dengar tentang hubungan antara Tiongkok dengan Amerika ini. Ada satu hal lagi. Ini menarik juga, Hadi. Hadi tahu yang disebutkan akupunktur atau tusuk jarum. Nah, ketika Nixon masuk ke Tiongkok secara diam-diam, dia juga membawa seorang kolumnis yang sangat terkenal di seluruh dunia pada waktu itu, James Reston, dari koran The New York Times. James Reston ini kepakarannya sudah tidak diragukan. Itu presiden-presiden Amerika itu sering menghubunginya untuk menanyakan pendapatnya, minta nasihat, minta masukan dan lain sebagainya. Nah, dia dibawa oleh Nixon ke Tiongkok. Ketika berada di Tiongkok pada suatu malam, kabarnya dia tiba-tiba terserang usus buntu. Dan dia bersikeras meminta kepada Tiongkok supaya sesegera mungkin memberangkatkannya ke Hong Kong, karena waktu itu Hong Kong masih dikuasai Inggris, dan dia lebih yakin kepada dokter-dokter di Hong Kong yang dilatih oleh Inggris dan masuk ke rumah sakit di Hong Kong yang barangkali didirikan oleh Inggris, daripada kalau dia harus ditangani oleh para dokter dari Tiongkok. Para dokter bilang nggak bisa, ini mesti sekarang ini kamu dioperasi. Itu usus buntu kamu mesti dioperasi sekarang ini. Karena tidak ada hubungan pesawat udara antara Beijing dengan Hong Kong. Dan kalau menunggu sampai besok, kamu bisa mati. Akhirnya dengan sangat berat hati, James Reston bilang ya memberi buat dia harus dioperasi usus buntunya. Nah, bius yang digunakan oleh para dokter Tiongkok adalah akupunktur tusuk jarum. Dan kata James Reston, waktu dia akan dioperasi itu dia melihat ada seorang perempuan Tionghoa yang sedang dioperasi ginjalnya. Dan dia masih bercerita dia, ketika perutnya dibelah, dipotong, dia masih bercerita seenaknya, seakan-akan dia tidak sadar itu sedang terjadi hanya karena akupunktur, karena tusuk jarum. Dan ketika James Reston juga harus menjalani operasi usus buntu dengan tusuk jarum, dan kemudian dia menulis tentang hal ini, maka akupunktur atau tusuk jarum itu meledaklah di seluruh dunia. Karena apa? James Reston sendiri sudah membuktikan bahwa dia bisa dioperasi tanpa pakai anestesia, tanpa pakai bius, tapi hanya pakai tusuk jarum. Sejak itulah katanya tusuk jarum itu meledak di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Nah, itulah antara lain barangkali hasil dari kunjungan Richard Nixon ke Tiongkok pada waktu itu. Bang Noim tadi mengatakan yang mendapatkan keuntungan dari pertemuan ini adalah ya kedua negara itu, antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lantas apa sebenarnya bisa diantisipasi oleh negara-negara di kawasan lain ya terkait dengan pasca pertemuan ini? Indonesia misalnya, singkat saja Bang Noim. Ya, mereka terpaksa harus mengatakan kepada kedua negara bahwa itu adalah suatu langkah maju, itu suatu langkah yang harus ada tindak lanjutnya, karena itu penting demi kemaslahatan, demi keamanan umat manusia secara keseluruhan. Karena ini dua gajah berantem, seperti dikatakan orang Thailand, kalau dua gajah berantem ini biasanya pelanduk-pelanduk bisa jadi korban. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah pelanduk-pelanduk. Ini yang harus barangkali dilakukan oleh negara-negara kecil yang terutama punya pengaruh baik terhadap Amerika maupun terhadap Tiongkok, untuk mengatakan ini perlu diteruskan. Jaw is better than war. Berbicara jauh lebih penting, jauh lebih bagus daripada berperang. Baik, berbicara itu jauh lebih baik daripada berperang. Terima kasih Bang Noim atas bincang-bincang kita pagi ini di Morning Session with Noim Hayat terkait dengan pasca pertemuan antara Joe Biden dengan Xi Jinping. Sekali lagi memang mudah-mudahan meskipun tanpa ada hasil, tapi setidaknya pertemuan antara dua pimpin negara besar ini bisa memberikan agak angin segar terkait dengan
tidak ada ketegangan antar keduanya, dan juga bisa melihat negara-negara lain bahwa antar dua negara ini tidak ada konflik apapun, meskipun masing-masing negara memberikan pesan agar Cina, Tiongkok misalnya, agar Amerika Serikat tidak mencampur urusan dalam negeri China. Amerika Serikat misalnya tidak boleh mencampur urusan dalam negeri China dan juga hal-hal lainnya. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa kembali pekan depan, tentu dengan topik yang tidak kalah menariknya dari hari ini. Dan sehat-sehat selalu Bang Nuim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bang Nuim. Terima kasih. Baik. Sama-sama.